Ya, oke. Selamat pagi teman-teman. Kita akan kuliah metodologi penelitian pendidikan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana contoh-contoh judul PTK. Pastinya judul PTK itu ada kaidahnya. Nah, mungkin untuk sekedar mengingat, teman-teman bisa melihat pada PowerPoint yang pernah kita bagikan pada WA group sebelum libur, sebelum kuliah online ini dimulai, teman-teman bisa melihat pada PowerPoint yang sudah dibagi pada grup masing-masing. Coba kita mengulang sedikit tentang judul. Ketika kita membahas tentang judul PTK, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah ini. Ya, kaidah judul PTK. Kaidah judul PTK adalah siapa, apa tindakannya, tujuan tindakan itu untuk apa. Nah, judul ini kemarin saya katakan sangat khusus, tidak ada dalam judul penelitian yang lain, sehingga memang kaidah judul PTK itu sangat khusus. Kalau tiga hal ini sudah ada dalam judul teman-teman, maka itu sudah dikatakan bahwa judulnya itu benar. Nah, sekarang kita cermati tugas teman-teman yang kemarin, sudah saya periksa semuanya, coba kita lihat tugas teman-teman. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya komentari, contoh misalnya, ada salah satu judul yang bunyinya adalah peningkatan kemampuan siswa dalam mendalami. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif, dalam mendalami materi integritas sosial. Nah, oleh sebab itu, di situ saya beri komentar, dalam mendalami ini dihilangkan, gitu. Nah, nanti teman-teman bisa membaca hasil koreksian pada tugas yang sudah saya balikkan kepada teman-teman. Berikutnya, salah satu judul yang berikutnya adalah evaluasi mengenai proses. Nah, ini salah satu judul yang sebetulnya ini bagus, tapi untuk judul penelitian pendidikan, bukan penelitian PTK, ya. Jadi ini kalau untuk judul penelitian pendidikan boleh, bisa. Tetapi kalau untuk judul PTK yang evaluasi ini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena judul PTK syaratnya 3 tadi, siapa, apa, dan nama tindakannya apa. Nah, oleh sebab itu pada judul evaluasi mengenai proses pembelajaran dengan metode diskusi, ini bisa untuk judul penelitian pendidikan secara umum. Tapi kalau mau dirubah menjadi judul PTK, bisa dengan, nah misalnya, meningkatkan proses atau mengenal proses pembelajaran dengan metode diskusi pada materi apa. Harus ada materinya di situ, ya. Semua komentar saya sudah ada pada ini, sudah ada komentar-komentarnya di sini, silahkan nanti dibaca teman-teman ini. Nah, demikian pula seterusnya, komentar-komentar berikutnya, ya, komentar-komentar berikutnya ini sudah ada yang sudah betul, ada yang masih beberapa yang kurang betul. Kemudian yang saya beri catatan lagi adalah keterampilan berbicara, keterampilan berpikir kritis, minat, kemudian apalagi beberapa hal kita bicarakan dulu, keterampilan berbicara dan keterampilan berpikir kritis. Teman-teman, secara judul ini oke, ya. Secara judul sudah benar. Judul ini sudah benar. Tetapi judul PTK ini sudah betul. Tetapi ketika kita berbicara tentang keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berbicara, maka yang perlu dipikirkan adalah nanti indikatornya apa. Indikator berpikir kritis dan indikator keterampilan berbicara itu apa? Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman. Itu beberapa judul. Nah, ini keterampilan berbicara. Nah, berikutnya judul pengaruh, ya. Pengaruh penggunaan metode outdoor learning. Pengaruh metode pembelajaran outdoor learning. Nah, ini juga cocoknya untuk judul penelitian pendidikan. Kalau untuk judul PTK ini kurang pas. Nah, jadi tindakannya outdoor learning terhadap minat belajar sosiologi materi apa. Ini harus ada. Tapi kalau ini untuk judul PTK
sudah belum pas. Untuk judul penelitian pendidikan sudah tepat. Oke, yang berikutnya. Nah, yang berikutnya judulnya sudah pas, tetapi ini belum ada materinya, ya. Meningkatkan motivasi belajar sosiologi materi apa? Karena semuanya harus pada satu fokus, satu KD atau satu pokok bahasan. Nah, ini mengenai judul PTK. Kira-kira tentang judul PTK sudah kita bahas secara umum. Nah, penerapan mading ini oke, ada beberapa judul yang sudah pas, sudah sesuai, dan yang sudah sesuai harus memikirkan kira-kira indikatornya apa. Ini bahasan tentang judul tugas yang kita berikan kemarin. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyesuaikan, seperti misalnya peningkatan pemahaman. Ini sudah benar secara redaksional, tetapi indikator pemahaman itu yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya. Indikatornya apa pemahaman itu dan sebagainya, ini harus jelas. Kira-kira begitu tentang pembahasan tugas yang kemarin. Kita akan melanjutkan kuliah berikutnya, materi tentang bagaimana setelah kita ketemu judul, kemudian kita merumuskan pada masalah penelitian. Kita akan ketemu pada kuliah minggu berikutnya.